Kita mengenal Allah yang kita sembah adalah roh dan hidup. Ia adalah pada mulanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah. Maka kita tahu bahwa firman itu sendiri adalah Allah. Jika kita mengatakan kita mendengar firman Allah, kita harus tahu kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka pada saat kita datang ibadah, puncak iman seseorang itu apa? Puncak iman seseorang itu pada saat dia mendengar firman Allah. Karena pada saat ia mendengar firman Allah, ia langsung berhubungan dengan Allah. Bapak Ibu, kita jangan berpikir datang ibadah, mendengar kesaksian atau pujian. Itu adalah seperti seseorang ingin membuka ladang. Jadi pujian dan kesaksian itu seperti seseorang mencangkul, tapi benihnya belum ada. Tetapi pada saat firman disampaikan, itu adalah benih. Itulah yang akan ada kehidupan. Maka puncak iman seseorang itu adalah pada saat ia mendengar firman Tuhan, sebenarnya dia berhubungan dengan Tuhan langsung. Apakah sikap iman kita seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mengetahui bahwa Yohanes 8 ayat 37 itu mengatakan, Yesus mengatakan, saya tahu kamu keturunan Abraham. Kamu bukan budak. Kamu keturunan Abraham. Bapak orang beriman, orang yang percaya. Banyak sekarang ini mengatakan saya percaya Yesus. Banyak orang mengatakan saya datang ke gereja dengan rutin setiap minggu. Persoalannya, apakah iman firman tersebut menetap di dalam kamu? Apakah firman itu tidak goyang di dalam kamu? Apakah kamu waktu mendengar firman Tuhan, kamu sungguh-sungguh mendengar firman itu sebagai makanan rohanimu? Atau kamu mendengar firman Tuhan, kamu sambil bermain HP, kamu sambil ngantuk, kamu sambil ngobrol? Jika demikian, itu artinya firman itu tidak menetap di dalam dirimu. Sekalipun kau mengatakan anak Tuhan, sekalipun kau mengatakan kamu keturunan Abraham. Mari coba kita memeriksa firman Tuhan. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Tidak beroleh tempat di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, firman itu tidak boleh tempat di dalam roh jiwa kita. Pada saat mendengar firman Tuhan, orang itu bermain-main, orang itu mengantuk, orang itu main HP. Jadi firman itu tidak ada tempatnya di dalam roh jiwamu. Terus kamu mengatakan, oh saya bergereja, saya mengasihi Yesus, saya memuji Tuhan, saya memberi persembahan. Bukankah Hosea 6 ayat 6 mengatakan, bukan persembahan yang Tuhan lihat, tapi Tuhan melihat. Kamu mengenal Tuhan itu, kamu harus mengenal Dia dengan benar. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan di dalam firman itu ada pribadi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka kita harus tahu bahwa sikap kita pada saat mendengar firman Tuhan. Mari kita coba membaca tetap Yohanes 8 tadi ayat 30-31-nya. 30-31-nya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kamu benar tetap dalam firman-Ku, artinya kita di dalam firman Yesus. Kamu tetap di dalam firman. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, banyak hal kita ini mengakui Tuhan itu keberadaan.
Orang yang tidak percaya Yesus percaya Tuhan itu ada. Orang-orang agamawi percaya Tuhan itu ada. Semua mereka percaya. Tetapi kita bisa melihat dari sikap pada saat mereka mengakui firman itu. Pada saat mereka beribadah, kita bisa tahu. Ada orang percaya kepada Tuhan, dia ingin percaya kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Ada orang percaya kepada Tuhan, dia ingin dengan logikanya bisa diterima. Ada orang percaya pada Tuhan, jika dia mengakui itu secara intelektualnya. Maka orang-orang seperti itu sebenarnya mereka bukanlah yang tetap di dalam firman Tuhan. Kita harus tahu tertulis di Alkitab, segala sesuatu yang terjadi di Alkitab itu melampaui logika manusia, melalui insting manusia, tidak melalui suatu ide-ide manusia. Bagaimana Tuhan memberi bangsa Israel makan mana di padang gurun? Apakah ada di dalam pikiran mereka? Apakah ada ide-ide mereka menciptakan mana turun tersebut dari langit? Adakah kita mengakui bahwa Yesus firman itu menjadi manusia dalam rahim perawan? Ini semua tidak bisa kita akui dengan logika, perasaan, pikiran manusia. Maka ini adalah firman yang hidup. Kamu harus menerima dengan roh jiwamu, dengan imanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jangan kita ingin merasakan Tuhan itu dengan fisik kita hari-hari sekarang. Jika Bapak Ibu ingin merasakan dengan fisik panca indera, Bapak Ibu sudah terjebak ke dalam suatu alam mistik yang tahyul. Maka seringkali kita mengatakan, Tuhan mengelus kepalaku, Tuhan memeluk aku. Sepertinya Tuhan itu datang dalam wujud memeluk, kamu merasakan dengan fisikmu, dengan hayalanmu, dengan mistikmu, dengan tahyulmu. Sedangkan firman disampaikan, kamu tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menghargai firman yang tertulis yang keluar dari mulut Yesus. Orang-orang seperti ini, hari-hari mereka tidak bisa akan menerima kebenaran firman Tuhan. Jelas di sini mengatakan, firman itu pada saat disampaikan itu adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah yang ingin dinyatakan kepada umatnya. Maka umatnya waktu mendengar firman Tuhan itu dengan roh jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu. Karena dia tahu Allah ingin berbicara khusus untuk individunya. Allah ingin berbicara khusus kepada anak-anak Allah pada hari-hari sekarang. Bukan kita merasakan itu, oh saya tidak merasa apa-apa. Saya tidak merasa apa-apa. Jika demikian Bapak Ibu mengakui Tuhan itu dengan logika dan fisik Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kita harus tahu bahwa dengan firman-Nya Ia memerdekakan kita. Lalu memerdekakan apa? Saya manusia merdeka, saya bukan budak. Negara bangsa saya adalah bangsa yang merdeka. Ini bukan bicara tentang negara kita, bukan bicara tentang tubuh kita. Ini bukan bicara tentang daging kita. Ini bukan berbicara tentang jiwa kita bebas mengembara, tapi ini berbicara untuk roh kita harus merdeka. Merdeka dari apa? Dari hukum maut. Dari hukum apa? Dari hukum kutuk. Ada hukum Allah. Itu disebut jika firman tetap di dalammu, kamu akan merdeka. Rohmu merdeka. Mari kita coba melihat lagi Yohanes 8 tadi. Lebih baik. Saya ulang dari 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu apa? Firman Yesus. Apa itu firman? Itu Yesus sendiri. Di dalam Yesus, di dalam firman itu ada pribadi Yesus. Ada kehidupan Yesus. Itu memerdekakan apa? Memerdekakan rohmu. Dari apa? Dari hukum maut. Dari hukum kutuk. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Kita harus betul-betul meresponi bahwa segala sesuatu itu
dilakukan oleh Tuhan, yaitu dengan firman. Tahukah Bapak Ibu, sorga ini diciptakan melalui apa? Oleh firman. Tahukah Bapak Ibu, bumi dan segala isi diciptakan oleh apa? Oleh firman. Jangan berbayang, jangan kita punya pikiran seperti Tuhan mengerjakan rumah itu, kita melihat tukang kayu, tukang bangunan, dia mengangkat bata, dia memplester dan mengaci. Jika demikian, kamu tidak mengenal Allah itu. Kamu sudah ingin mencoba menganalisa cara Allah bekerja dengan ide-ide pikiranmu, tetapi Allah bekerja dengan firman-Nya. Jadilah. Firman yang berkata, jadilah, maka terjadi surga, maka terjadi bumi. Dengan apa? Dengan firman Allah. Betapa berkuasa dan otoritasnya firman Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dalam firman itu mengandung pribadi dan otoritas Allah. Di dalam firman itu ada kehidupan Yesus. Di dalam firman itu yang mati pun dia akan mendapat janji firman itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki anak Tuhan tersebut. Siapa anak Tuhan itu? Coba kita memperhatikan dengan teliti siapa anak Tuhan itu. Kita membaca coba Yohanes 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dalam Dia ada hidup. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Hanya di dalam firman ada kehidupan. Bapak Ibu, hari-hari ini tetap menjaga konsisten, tetap merindukan firman itu. Hari Minggu ibadah, biarpun secara online, merindukan firman itu. Karena di dalam firman itulah ada kehidupan. Tanpa firman tidak ada kehidupan. Kita bukan datang mendengar nasihat-nasihat manusia, bukan mendengar motivasi manusia untuk supaya kita bersemangat. Tapi kita mendengar firman Tuhan, karena di dalam firman ada kehidupan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Firman itu bersama Bapa, firman itu bersama Allah, dan firman itu Tuhan. Maka betapa luar biasanya kita mengakui firman itu. Bapak Ibu, hari-hari ini orang seperti kehilangan gairah membaca Alkitab, kehilangan gairah membaca firman. Dia pikir dia ingin langsung mendapat suatu makanan yang apa dikatakan di atas mimbar. Maka kita harus jauh lebih teliti memeriksa. Jauh kita harus lebih teliti mana perkataan manusia, mana firman yang keluar dari mulut Yesus. Bapak Ibu, kita jangan sampai terabaikan. Manusia ada keinginan memegang Tuhan. Ada manusia ingin merasakan bagaimana manusia. Tetapi sekalipun firman itu telah menjadi manusia, tapi manusia menolaknya. Kenapa demikian? Karena manusia tidak diberi hikmat inspirasi oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, jika hari-hari ini Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengetahui bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu sebenarnya sudah berkomunikasi dengan manusia langsung, dan manusia bisa memegang dia, dan dia sudah melihat pekerjaannya Tuhan. Jika kita meneliti 2000 tahun yang lalu, waktu anak manusia datang, firman itu datang. Tapi banyak orang tidak mengerti itu. Tapi sekarang begitu kita dikuasai oleh penuh Roh Kudus, maka kita tahu, puji Tuhan, betapa roh jiwa kita sangat bersyukur hal demikian. Mari kita membaca 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes muridnya mengatakan, yang kami dengar, yang kami raba. Dia bisa memegang firman pada mulanya. Dia bisa memegang anak Allah yang Tuhan itu sendiri. Dia mendengar, dia meraba, dan itu yang dia saksikan. Alangkah berbahagianya, bersukacitanya jika kita mengakui firman ini. Ini bukan suatu hayalan, ini bukan suatu ilusi, bukan suatu ide manusia. Di sini dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Dia mendengar firman pada mulanya. Dia meraba firman itu telah menjadi daging dan manusia tersebut. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama Bapa. Firman itu bersama Bapa. Dan yang telah dinyatakan kepada kami, firman itu bersama Allah, firman itu bersama Bapa, dan itu dipegang oleh murid-murid yang mereka dengar dan mereka menulis ini. Apakah kita masih tidak percaya? Apakah kita masih ingin mencari Tuhan yang lain? Hanya ingin datang menerima berkat materi jasmani. Dia ingin menolong rohmu. Firman pada mulanya, Allah adalah roh, ingin menolong rohmu yang dibawa otoritas iblis tersebut, yang dibawa kuasa maut tersebut. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang datang beribadah, Bapak Ibu yang berdoa tengah minggu, yang belajar dengan pengajaran kita ini, itu adalah persekutuan dengan firman yang hidup, persekutuan dengan Allah Bapa pada mulanya. Jangan menghindar dari persekutuan tersebut. Hanya ingin mendengar kesaksian bintang-bintang yang terkenal. Hanya mendengar orang-orang yang pindah-pindah, saling pindah gereja, apakah pindah agama. Tapi dengarlah firman Allah yang hidup daripada mulanya tersebut. Adakah yang lebih daripada itu? Firman pada mulanya yang menyatakan pada manusia yang debut tanah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika kita memeriksa dalam perjanjian baru, kita memeriksa dan kita membaca dengan teliti perjanjian lama, pekerjaan daripada malaikat melalui nabi-nabi untuk bangsa Israel. Jika kita baca dengan teliti, itu semua hanya cerita bangsa Israel yang perang, yang keras, yang tangguh, dan dihukum, dan diberkati di bumi, dan sebagainya. Tetapi jika kita membaca perjanjian baru dengan teliti, maka hari ini mungkin secara singkat kita akan melihat 3 poin yang sangat penting dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca dengan inspirasi Roh Kudus dan hikmat dan Roh Kudus, ada 3 tokoh yang sangat penting. Ada 3 yang sangat penting, yang sangat spesial, yang harus kita tahu pada hari ini. Mungkin banyak atau puluhan atau ratusan, tapi 3 poin ini kita tidak bisa melupakannya hari ini. Poin pertama, Alkitab dalam perjanjian baru mengatakan siapa tokoh utama dalam perjanjian baru. Kita harus tahu hari-hari sekarang. Kita harus tahu tokoh utama dalam perjanjian baru. Kalau kita tahu tokoh utamanya, maka setiap kita datang ke gereja, setiap kita ibadah, kita harus, kok tokoh utamanya tidak diceritakan? Kenapa menceritakan orang lain? Kita harus ingat, siapa tokoh itu, tokoh utamanya dalam perjanjian baru? Yesus. Firman menjadi manusia, itu tokoh pertama. Tokoh pertamanya. Ingat, datang ke gereja, saya ingin mendengar tokoh utamanya diberitakan. Dari perjanjian baru,
Yesus anak Allah. Dia adalah Mesias, anak Allah. Matius 16 katakan dia Mesias. Jika kamu mendengar firman Allah tokoh utama itu, maka kamu telah mendirikan iman di atas batu karang. Yesus mengatakan, aku mencari orang yang mendirikan iman di atas batu karang tersebut. Yesus tersebut. Siapa tokoh utamanya? Yesus Kristus. Itu tokoh utamanya. Poin pertama. Dan poin kedua, kita melihat apa pekerjaannya tokoh utama tersebut. Kita harus tahu pekerjaan tokoh utama waktu dia di bumi ini. Maka biarlah hamba-hamba Tuhan yang di atas mimbar ini menceritakan pekerjaan tokoh utama ini, supaya jemaatnya mengerti pekerjaan tokoh utama ini yang luar biasa. Yang ketiga, poin ketiga, kita bisa melihat yang ketiga, apa yang diberikan oleh tokoh utama ini kepada kita. Kita harus tahu. Tadi kita mengatakan siapa tokoh utama dalam Alkitab? Yesus. Apa pekerjaan tokoh utama di bumi ini? 3, apa yang dia berikan kepada dunia? Ini adalah pekerjaan hamba Tuhan di atas mimbar, menceritakan itu. Jika dia tidak memenuhi ketiga poin ini, maka apakah dia sebagai seorang pelayan Tuhan menceritakan? Pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan. Seorang pelayan kepada tuannya hanya melayani tuannya. Seorang pelayan Tuhan hanya menceritakan Tuhannya. Itulah tokoh saya. Jika saya pelayan Tuhan, saya menceritakan kesaksian hidup saya menceritakan orang di luar negeri, di Amerika, di Kanada. Kenapa? Saya bukan pelayan Tuhan. Saya menceritakan apa yang harus kamu perilaku seperti ini. Saya memotivasi. Saya pelayan Tuhan, saya harus menjelaskan 3 poin ini. 1, tokoh utama dalam perjanjian baru. 2, apa pekerjaan tokoh utama ini? 3, apa yang dia berikan oleh tokoh utama ini? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mari coba kita membahas tokoh utama itu. Tokoh utama itu apa? Dia adalah Yesus Kristus. Tokoh utama itu adalah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Bapak Ibu bisa melihat daripada pekerjaan Yesus Kristus, tokoh utama itu apa? Dia adalah firman. Firman pada mulanya datang melalui rahim seorang perempuan Maria. Dan dari rahim tersebut dia tumbuh. Dia sama persis seperti manusia. Dan pada saat genap usia dia dibaptis di Sungai Yordan, menerima Roh Kudus. Maka pada saat dia memberitakan firman Tuhan, dia mengatakan kepada semua orang Israel, maka dia memberitakan ada orang sakit, dia sembuhkan dengan otoritas firman-Nya. Jika dia melihat ada seseorang yang tidak berkenan, ia menegurnya. Bapak Ibu, firman ini apa pekerjaannya? Apa yang tokoh utama ini lakukan? Dia adalah firman pada mulanya. Apa yang dia lakukan tokoh utama ini? Ini luar biasa. Adalah dia menunjukkan wibawa dan otoritas dia. Dan dia menunjukkan secara kebenaran. Dia datang ke dunia ini tanpa bisa kita mengerti dengan logika kita. Ya, jadi tokoh utama itu datang, firman menjadi tubuh, firman menjadi manusia, tetapi di dalam kehidupannya ia menjalankannya penuh ketaatan kepada Bapa sampai di kayu salib. Itu tokoh utamanya. Harus tahu. Jadi tokoh utama kita Yesus anak Allah tersebut. Yang datang tanpa bisa dicerna dengan panca indera, intelektual, dengan logika, dengan ide-ide, urusan dunia. Tidak bisa. Itu tokoh utama kita. Maka ceritakanlah apa yang tertulis di Alkitab sesuai tulisan. Jika kita demikian, maka kita adalah pemberita firman Tuhan. Poin yang kedua, apa? Apa pekerjaannya?
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Apa pekerjaan Yesus? Alkitab menjelaskan dengan jelas. Waktu Yesus keluar dari Bapa, dia masuk ke bumi ini. Waktu dia masuk ke bumi ini, kita tahu bumi ini di bawah otoritas iblis. Bumi ini dikuasai oleh maut. Maka dia mengatakan kepada bangsa Israel, iblislah bapakmu. Jadi waktu dia datang ke dunia ini, dia ingin membongkar rahasia iblis. Rahasia iblis yang memiliki hak otoritas daripada bumi ini. Dan memiliki hak otoritas kuasa maut. Dan dialah yang membunuh manusia. Dialah yang merusak manusia dengan segala penyakit, dengan segala kutuk-kutuknya. Yesus datang. Untuk apa? Bapak, Ibu, pekerjaannya apa? Yang kedua ini, dia membongkar. Dia memberitahu kita, setiap ada orang sakit, ada setan-setan. Ada roh setan-setan, roh jahat menguasai. Maka dia memberi otoritasnya, dia mengusir setan itu. Kita sudah tahu apa yang dijelaskan Alkitab. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Kisah Rasul 10 ayat 38. Dan Matius 8 itu mengatakan, dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan-setan. Setan-setan itu keluar dari tubuh manusia. Itu pekerjaan Yesus. Dia membongkar semua rahasia pekerjaan iblis. Dan kalau gitu kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, maka kita akan mengikuti Yesus. Kita akan mengikuti sama seperti dia. Mengusir setan itu dan menyebabkan orang sakit itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Pada saat kita membaca Alkitab, maka kita tahu pekerjaan Yesus itu dengan jelas. Ya. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia memberi makan 4.000 orang. Dan semua dengan keluarga besarnya. Hanya 2 roti. Kita melihat hanya berapa keping ikan. Bapak, Ibu, tahukah Bapak, Ibu, ini tidak bisa dipakai logika kita. Kita tidak bisa pakai matematik kita. Bagaimana orang yang sekian ribu bisa makan dengan roti yang sedikitnya? Tidak bisa. Tetapi ini dia ingin menunjukkan wibawa dan otoritasnya waktu dia di bumi. Pada saat itu banyak orang penyakit kusta. Penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Sampai hari ini pun betapa banyak orang penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Tetapi Yesus menyembuhkan orang sakit kusta dengan otoritasnya. Dan kita melihat orang mati pun dibangkitkan. Dia mengatakan Lazarus itu tidak mati tapi tidur. Maka dia pergi ke kuburannya setelah 4 hari. Apa yang terjadi? Kuburan itu sudah tertutup. Mereka mengatakan sudah 4 hari, sudah busuk bangkainya. Tetapi orang harus percaya kepada Yesus. Yang keluar dari Yesus itu ada pekerjaan Yesus, ada otoritas Yesus, ada wibawa Yesus. Maka Lazarus pun keluar dari kuburan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Artinya apa? Yesus melakukan pekerjaan di bumi. Tetapi hadiah untuk Yesus anak Allah melakukan pekerjaan di bumi itu apa hadiahnya? Diwakili nenek moyang kita. Kita menyalibkan dia. Kita membunuh dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Biarlah kita hari-hari sekarang dengan waktu-waktu yang tidak terlalu banyak ini. Biarlah kita sungguh harus menaruh perhatian kepada tokoh di Alkitab tersebut. Stoplah kita bersenang-senang dengan pikiran dan jiwa dan tubuh kita. Stoplah. Sekarang Yesus ingin menolong Romo. Jika Romo penuh damai sejahtera Yesus, maka kendalikanlah tubuhmu, maka kendalikanlah jiwamu supaya tenang hari-hari yang akan datang tersebut. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tapi sebagai anak Tuhan kita tetap memberitakan kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, poin ketiga. Poin ketiga ini, apa yang kita dapat dari tokoh tersebut? Tahukah Bapak, Ibu? Yesus memberi hidupnya. Yesus memberikan hidupnya kepada orang-orang yang percaya. Dia memberi hidupnya kepada orang-orang beriman. Dia memberi hidup, janjinya engkau akan istirahat di Firdaus.
Bapak Ibu, dia memberi hidupnya. Ini adalah janji yang luar biasa daripada tokoh di Alkitab tersebut. Firman Tuhan mengatakan apa? Jika engkau mendengar perkataanku, perkataan firman Allah, bukan perkataan manusia. Firman itu jika kamu akui adalah kehidupan Yesus, pribadi Yesus, firman itu dia akan bekerja bagi orang yang percaya saja. Yang tidak percaya tidak bisa bekerja. Firman itu tetap bekerja dalam rohmu. Untuk apa firman itu bekerja dalam roh kita? Supaya roh kita penuh damai sejahtera Yesus. Supaya roh kita bisa mengendalikan tubuh dan daging yang penuh panik dengan keadaan sekarang ini. Firman itu sungguh bekerja. Karena firman itu adalah pribadi Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dan firman itu adalah kehidupan bagi roh jiwamu. Dan itu adalah makananmu. Mari kita membaca 1 Tesalonika 2 tadi. Ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah itu bekerja bagi kamu yang percaya. Waktu kamu datang beribadah ingin mendengar firman Tuhan, apakah pada saat firman Tuhan itu diberitakan, betul enggak firman Tuhan yang tokoh tersebut memberitakan, pekerjaan tokoh tersebut, tokoh yang memberi hidupnya? Apa kamu mendengar cerita-cerita orang dunia, cerita-cerita orang pintar, satu menyalahkan A menyalahkan B? Apakah kamu mendengar firman itu? Jika kamu mendengar firman dari tokoh tersebut, maka firman itu akan bekerja di dalam kamu. Bekerja bagi hanya mereka yang percaya. Apakah saat firman dengan kamu main HP, kamu tidur, kamu ngantuk, kamu ngobrol? Apakah apa yang kamu lakukan? Manusia tidak bisa tahu. Gembala tidak tahu. Pendeta tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Apakah kamu menghargai firman itu? Apakah kamu menghargai pribadi Yesus itu? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, hidup, mati, kutuk, berkat, pilihlah hidup. Waktu kita ibadah, pada saat itu kita harus mempunyai iman, sikap yang penuh. Saya memilih kehidupan. Saya memilih kehidupan. Saya memilih kehidupan kekal untuk roh saya. Maka pada saat sikap kita seperti itu, kita membuang kutuk. Kita membuang otoritas iblis yang menguasai pikiran kita, tubuh kita dengan sia-sia. Bapak Ibu, hari-hari sekarang kita tidak punya waktu lagi hanya mendengar cerita-cerita orang. Ya, Bapak ingin cerita orang, cerita film-film, pergilah nonton, itu banyak di bioskop. Tapi pada saat datang ke rumah Allah, datang beribadah Bapak Ibu berhubungan langsung dengan Allah tersebut. Maka Allah berbicara melalui apa? Hanya firman. Seorang hamba Tuhan hanya memberitakan firman. Firman itu adalah bukan ide seorang hamba Tuhan. Bukan ide seorang dipersiapkan jauh-jauh hari dengan pikiran intelektualnya. Tetapi dia harus membaca firman. Dan dia harus minta dituntun oleh Roh Kudus. Karena dia akan mengeluarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan menceritakan tokoh Alkitab Perjanjian Baru tersebut. Tahukah Bapak Ibu, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan hanya di Perjanjian Baru itu yang luar biasa. Yang menjanjikan hidup kekal pada roh kita. Dalam Perjanjian Lama tidak menjanjikan hidup kekal pada roh manusia bangsa Israel. Hanya menjanjikan tanah Yerusalem. Hanya tanah Kanaan. Di sana kamu akan dapat anggur dan madu. Kamu akan mendapat harta duniawi ini. Tetapi dalam Perjanjian Baru, tokoh ini menjanjikan hidup kekal bagi kita. Dan bukan hanya untuk kita. Seluruh isi dunia boleh datang kepada Yesus. Mari segala suku bangsa datanglah kepada Yesus yang memberi kehidupan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, iblis itu adalah siapa iblis? Iblis dia mengatakan dia
adalah seorang penguasa dunia. Yesus mengatakan, Yohanes 12 ayat 31, dia penguasa dunia. Efesus 2 ayat 2 mengatakan dia adalah raja kerajaan bumi ini. Jadi dia membawa sepertiga malaikat dari sorga, dan semua malaikat di bawahnya ini, itu di bawah kendali dia. Ini yang menguasai bumi, yang membuat segala aturan di dunia, dan adat istiadat yang membuat semua manusia tersesat. Dia adalah raja malaikat-malaikat yang merosot, yang dibuang dari sorga. Maka disebut iblis atau Satan atau diabolos. Dia adalah raja penguasa dunia. Tetapi waktu raja skala raja, Yesus firman datang, maka dia membongkar, dia memberitahu kepada kita. Maka kita harus sungguh-sungguh. Maka Yakobus mengatakan apa? Tunduklah kepadalah, lawanlah iblis, lawanlah segala tipu muslihat iblis dan antek-anteknya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita hari-hari sekarang ini di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu apa yang harus kita lakukan? Dalam persekutuan itu kita menjaga ketetapan roh jiwa kita tetap mendengar firman Tuhan. Dan dalam persekutuan itu apa yang kita butuhkan? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, 1 Tesalonika 5 itu mengatakan ada sukacita Allah. Harus ada sukacita Allah. Sukacita Allah itu bukanlah di jiwa atau di tubuh. Tahukah Bapak Ibu, sukacita tubuh itu apa? Kalau dia mendapat makanan sesuai dengan seleranya. Ya. Jika saya pulang ke daerah saya dimasak makanan daerah yang khusus, ya, ataukah ubud kelapa, ya, dengan babi, ya. Mungkin sebagian orang menganggap itu haram dan sebagainya. Tapi bagi saya nyaman. Yang kapasitas saya makan 1 piring, mungkin bisa 2 piring. Itu sukacita bagi tubuh saya. Sukacita tubuh. Bapak Ibu yang dari segala suku bangsa mempunyai selera masing-masing. Mungkin saya pernah juga mendapat makanan yang dikirim dari Toraja, yang di dalam bambu, yang disebut bapiong. Itu makannya enak banget itu. Dan bagi orang Santoraja, jika makan itu, wah, sukacitanya sambil makan dengan minuman ciri khas mereka, apakah tuak. Wow, jatah yang di Jakarta tidak pernah makan itu sampai 2 piring, mungkin bisa 3 piring. Itu adalah sukacita untuk tubuh. Bapak Ibu, sukacita untuk jiwa pun ada. Sukacita untuk jiwa itu apa? Kita harus tahu, sukacita itu kalau kita mendengar yang menyentuh jiwa kita, maka kita akan bersukacita. Saya dulu punya teman-teman sahabat yang baik di Tangerang ini. Setiap kali ada musik country di Jakarta, dia selalu berangkat ke sana sambil dansa, joget. Jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan dirinya. Maka dia bilang, aduh, saya sangat suka musik-musik itu. Ada yang suka musik blues, ada yang musik country, ada yang musiknya klasik, ada yang musik dangdut. Maka jika dia ketemu itu, dia lupa isi dunia. Bahkan sekalipun mertuanya sebelah dia udah lupa. Kenapa? Karena itu menyentuh jiwanya. Jadi bagaimana dia bersukacita? Bapak Ibu, ini bukan sukacita yang diberikan oleh tokoh utama tersebut. Jika kamu menyamakan bahwa tokoh utama firman jadi manusia menyutakan tubuhmu, jiwamu, maka kau tidak mengenal tokoh utama ini. Tokoh utama ini apa? Waktu dia bangkit, dia bukan ingin menyenangkan tubuhmu, dia bukan untuk menyenangkan jiwamu, tetapi dia ingin memberi damai sejahtera kepada rohmu. Kepada rohmu, itulah yang dia berikan. Maka 1 Tesalonika 5 itu mengatakan, dia damai sejahtera itu untuk kamu, sukacita itu untuk rohmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, waktu Yesus bangkit dari kuburnya, dia mencari murid-muridnya selama 40 hari. Apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 itu mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Setelah dia kematian,
setelah dia bangkit. Artinya apa? Dia ingin memberi damai sejahteranya kepada roh kita. Bapak Ibu, pada saat seseorang memberkati dari atas mimbar, kalau begitu apa berkatnya? Apakah untuk tubuh seseorang? Apakah untuk jiwa seseorang? Untuk rohmu sebagai keturunan Bapak orang beriman Abraham tersebut. Untuk roh kita harus penuh dengan damai sejahtera. Coba kita melihat ayat-ayatnya supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Yohanes 20. Ayat 19 saya akan membacakan. Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita lihat. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya, biarlah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah napas Roh Kudus. Roh Kudus menuntun semua yang kau beritakan, yang kau ucapkan sesuai firman Tuhan. Dan berilah damai sejahtera Yesus untuk roh semua orang yang percaya kepada Yesus. Inilah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang Tuhan berikan sebagai tokoh utama dalam perjanjian baru tersebut. Coba kita lihat lagi. Sebagai yang terakhir, Galatia 6. Galatia 6. Ayat 16. Ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi atas mereka di luar bangsa Israel, baik kepada orang Israel. Selanjutnya, janganlah ada orang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Karena pada tubuhku, di dalam tubuhku ada roh. Ini adalah tanda milik Yesus. Apa tanda milik Yesus? Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai apa? Rohmu. Saudara-saudara, amin. Artinya damai sejahtera itu menyertai roh kita. Bukan tubuh jiwa kita. Tetapi jika roh kita penuh damai sejahtera Yesus, maka tubuh pun menjadi damai. Maka roh pun damai. Maka jiwa pun menjadi damai. Biarlah di hari-hari tersekarang ini, dengan keadaan situasi ini, biarlah rohmu penuh dengan damai sejahtera Yesus. Sehingga roh penuh damai, dia akan menjadi motor, menjadi inti menggerakkan jiwa kita dan menggerakkan tubuh kita sehingga damai sejahtera Yesus penuh di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, janganlah menghindar daripada persekutuan-persekutuan. Janganlah menghindarkan ibadah-ibadah kudus. Karena Yesus datang untuk memberi damai sejahtera pada saat-saat seperti ini. Percayalah, firman-Nya masih tetap menyembuhkan. Firman-Nya tetap mempunyai otoritas. Firman-Nya tetap mempunyai wibawa terhadap maut. Dan membongkar rahasia iblis. Damai sejahtera menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita usir setan dalam kita. Kita sungguh-sungguh. Kita mempunyai damai sejahtera Yesus. Mari kita berdoa.